Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema 4 langkah menjadi dewasa rohani. Kedewasaan rohani tidak dapat terjadi secara otomatis. Kedewasaan rohani dapat terjadi bila kita bersungguh hati taat dalam mengikuti Tuhan Yesus. Ada 4 langkah yang ingin saya bagikan pada saat ini, bagaimana seorang Kristen dapat bertumbuh menjadi dewasa rohani. Dan 4 langkah ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, bukan dengan paksaan, karena kita mengasihi Tuhan Yesus dan mau mentaati firman-Nya. Langkah yang pertama adalah menuju kedewasaan rohani, kita harus setia dalam berdoa. Lukas 18 ayat 1, ayat yang terkenal ini berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka, kepada murid-muridnya dan orang-orang yang ada saat itu, untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bapak Ibu saudara-saudariku, dalam Lukas 18 ini, dalam perikop tentang perumpamaan hakim yang tidak benar, Tuhan Yesus menegaskan kita, juga kepada murid-muridnya, supaya berdoa dengan tidak jemu-jemu, saudaraku. Inilah yang menjadi kekuatan orang Kristen, karena doa adalah nafas kehidupan orang Kristen. Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi saat seorang Kristen berdoa, saudaraku, akan mendapatkan kekuatan rohani dari Tuhan dan dapat melawan tipu muslihat iblis, godaan-godaan iblis atau dosa, saudaraku. Orang Kristen saat setia berdoa, mendekat kepada Allah, menyembah Allah, akan bertumbuh menjadi dewasa rohani. Dan kebenaran yang kedua, saudara, bertumbuh menjadi dewasa rohani, kita harus setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mungkin ada yang berkata, pendeta saya sudah tahu ini. Tapi saudaraku, mari kita melakukannya. Matius 4 ayat 4 berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan, dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman Tuhan adalah makanan rohani yang sehat, saudaraku, untuk orang Kristen supaya bertumbuh menjadi dewasa rohani. Manusia hidup bukan dari roti saja, dari nasi saja, lauk pauk saja, bukan, saudaraku, tetapi dari setiap firman Tuhan. Kita harus merenungkannya, firman Tuhan, mempelajarinya, melakukannya, supaya kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh rohani. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 saya bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah atau setiap orang Kristen diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan akan menjadi dewasa rohani, saudaraku. Kenapa? Firman Tuhan itu mengajar kita, menyatakan kesalahan, menegur kita, memperbaiki kelakuan, mendidik kita dalam kebenaran, sehingga kita diperlengkapi untuk hidup dalam setiap perbuatan baik, dalam kedewasaan rohani, saudara. Mari, saudaraku, setia ya, baca firman Tuhan, renungkan, dan pastinya lakukan firman Tuhan, supaya kita bertumbuh menjadi dewasa rohani. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, bertumbuh menjadi dewasa rohani, kita harus hidup menjadi saksi Kristus, atau harus bersaksi, saudaraku, kepada orang-orang yang belum percaya. 1 Petrus 3 ayat 15 berkata,
tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi harus dengan lemah lembut dan hormat. Jadi menjadi saksi Kristus adalah latihan rohani, saudaraku, yang membuat orang Kristen menjadi kuat dan bertumbuh menjadi dewasa rohani. Firman Tuhan memerintahkan supaya kita orang-orang percaya siap sedia memberikan kesaksian, memberikan pertanggungan jawab atas pengharapan kita, atas keyakinan kita, kepercayaan kita bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Amin ya. 1 Petrus 2 ayat 9, saudaraku, berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan artinya bersaksi, saudaraku, memberitakan perbuatan besar dari Dia, dari Tuhan Yesus maksudnya, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oh haleluya. Jadi supaya kita bertumbuh dewasa, saudaraku, sebagai kebenaran yang ketiga atau langkah yang ketiga, kita harus menjadi saksi bagi Tuhan Yesus, juru selamat kita. Haleluya. Amin ya. Dan yang keempat, saudara, langkah yang keempat, bagaimana kita bertumbuh dan menjadi dewasa rohani, saudaraku. Orang yang dewasa rohani itu pasti menjadi berkat, menyenangkan, saudara, dalam keluarga, masyarakat, dalam gereja, saudaraku ya. Langkah yang keempat adalah harus hidup setia dalam beribadah atau bersekutu juga, saudaraku. Ibrani 10 ayat 24 dan 25, saudaraku, ayat yang familiar ini, saudara, berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya. Semakin giat beribadah maksudnya, saudaraku, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi saudaraku, kita harus setia beribadah, bersekutu. Ya, di dalamnya kita bisa melayani Tuhan, memuji Tuhan, saudaraku, melayani sesama. Dan ini membuat kerohanian kita bertumbuh. Jangan kita menjauhkan diri, saudaraku, dari ibadah, dari persekutuan, dari pelayanan. Oh saudaraku, ini membuat rohani kita kering. Dan ingat, saudaraku, Tuhan Yesus akan segera datang. Mari kita setia, saudaraku, beribadah, bersekutu, melayani Tuhan, memuji Tuhan di gerejanya. Haleluya. Jadi inilah 4 langkah, saudara, bagaimana supaya kita bertumbuh secara rohani. Yang pertama, kita harus setia dalam berdoa. Yang kedua, kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudara, dengan setia. Kita juga harus setia, saudaraku, hidup menjadi saksi Kristus. Dan yang keempat, kita harus setia, saudaraku, hidup dalam beribadah kepada Tuhan, bersekutu, memuji, melayaninya. 1 Korintus 13 ayat 11 saya bacakan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Haleluya. Karena apa, saudaraku? Karena bertumbuh. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini. Kami mau bertumbuh dewasa rohani supaya kami menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan dalam keluarga kami, masyarakat, dalam gereja, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.